Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan sosok Baji yang sedang bertemu dengan seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah Kazutora. Lalu bagaimanakah kisah kelanjutannya? So di video kali ini, kita akan membahas alur cerita spoiler dari anime Tokyo Revengers episode ke-15. Selamat datang di channel Dacaan. Sebelum mulai, silakan dukung channel Mimin agar bisa berkembang dengan cara klik tombol like, share dan subscribe ya. Keesokan harinya, terlihat Takemichi yang sedang melamun di dalam kelasnya tentang perkataan Maiki yang menginginkan Baji kembali. Takemichi jadi memikirkan apa yang harus dia lakukan, lalu tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Akun dan teman Takemichi yang lain datang menghampirinya. Dan mereka terlihat senang karena telah mendengar kabar bahwa sekarang Takemichi sudah menjadi anggota geng Toman. Takemichi yang melihat wajah Akun seketika membuatnya teringat dengan Akun di masa depan, dan membuatnya tidak berani melihat wajah temannya sendiri. Takemichi pun mengiyakan pertanyaan mereka bahwa dirinya sekarang telah menjadi anggota Toman, dan hal ini membuat Akun dan yang lain menanyakan tentang bagaimana ceritanya. Dia lalu mulai menceritakan kepada mereka tentang perjanjiannya dengan Maiki sebelumnya, dan bagaimana Maiki akan membunuhnya jika dirinya tidak berhasil melakukan permintaan dari Maiki. Sedangkan batas waktunya adalah sebelum Toman bentrok dengan Valhalla, yang seketika membuat teman-temannya justru mengucapkan selamat tinggal kepada Takemichi. Menyadari nasibnya yang malang, Takemichi melanjutkan bahwa dirinya bahkan tidak mengetahui urusan internal tentang geng Toman, dan mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu sama sekali mengenai Valhalla. Perkataan Takemichi membuat Akun menoleh ke Yamagichi, sehingga kemudian Akun meminta Yamagichi untuk menjelaskan semuanya. Dimulai dengan menjelaskan soal geng Toman terlebih dahulu. Toman adalah sebuah geng yang memiliki ketua bernama Maiki dan wakilnya yang bernama Draken. Di dalamnya terdapat 5 skuad di mana setiap skuad dipimpin oleh seorang kapten dengan 20 orang anggota. Itu berarti jumlah semua anggota geng Toman adalah lebih dari 100 orang. Dan ketika temannya bertanya apakah Takemichi mengetahui hal itu, dia justru menjawab tidak tahu sama sekali. Teman Takemichi pun melanjutkan bahwa dikarenakan Pachin yang merupakan ketua skuad ketiga masih di penjara, maka Peian sebagai wakilnya dipindahkan ke skuad kedua yang mana berada di bawah kepemimpinan Mitsuya. Dan yang terbaru bahwa sekarang Kisaki adalah orang yang menjadi kapten skuad ketiga, sehingga itu berarti Kisaki menggantikan posisi dari Pachin. Sedangkan sejarah geng Mobius awalnya terbentuk karena Osanai yang sudah mempunyai banyak anak buah di bawahnya, dan hal ini tentu berbeda dengan Toman yang awalnya hanya terdiri dari 5 orang anggota pendiri. Lalu di tahun kedua Mobius, bergabunglah Kisaki yang ternyata membawa 50 anggota, tapi meskipun begitu, para anggota Kisaki justru masih berselisih dengan anggota Osanai yang lain. Akhir dari Mobius terjadi saat Maiki mengalahkan pemimpinnya yaitu Osanai. Dan karena Mobius telah kalah, maka Kisaki bergabung dengan Toman yang otomatis juga menambah jumlah anggota Toman dari 100 orang menjadi 150 anggota. Hal itu secara tidak langsung berarti bahwa skuad ketiga yang dipimpin Kisaki adalah skuad terbesar dibanding skuad lainnya di Toman, dan itu adalah alasan mengapa Maiki membutuhkan kekuatan dari Kisaki saat ini. Lalu bagaimana dengan sisa anggota Mobius yang lain? Anggota Mobius yang lain ternyata berhasil disatukan oleh Suji Hanma dengan membentuk grup baru yang bernama Valhalla. Valhalla adalah geng baru yang mempunyai anggota sebanyak 300 orang, namun tidak diketahui secara pasti tentang siapa sebenarnya yang menjadi ketua dari Valhalla, karena Hanma hanyalah wakil ketua dari geng ini sehingga Valhalla kemudian disebut sebagai malaikat tanpa kepala. Karena sekarang Baji telah bergabung dengan kelompok seperti itu, Takemichi pun berpikir bahwa dia harus berbicara langsung dengan Baji, dan membawanya kembali ke Toman. Sementara Takemichi dan teman-temannya mengobrol, di luar kelas terdapat seseorang yang menanyakan keberadaan Takemichi kepada beberapa siswi di sekolah, dan orang tersebut terlihat memakai anting dan memiliki tato di lehernya. Shin lalu kembali kepada Takemichi yang sedang mendengarkan penjelasan dari temannya, bahwa orang yang menyatukan anti Toman dan mantan anggota Mobius adalah orang yang bernama Hanemiya Kazutora. Tak berapa lama tiba-tiba seseorang yang sebelumnya mencari Takemichi pun masuk ke kelas, dan melihat Takemichi bersama teman-temannya yang sedang mengobrol di sana.
Orang tersebut lalu mulai berjalan dan bertanya apakah kelas sudah berakhir. Sementara teman Takemichi yang bernama Makoto terlihat menantang dan bertanya tentang siapa orang tersebut, karena dia merasa tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Menanggapi pertanyaan dari teman Takemichi, orang itu pun meminta untuk tidak berkata kasar kepadanya, karena dirinya adalah senior di sekolah mereka. Yamagichi pun kemudian menyadari tato harimau di leher orang tersebut. Begitu juga dengan Takemichi yang seperti mengenali gambar tato tersebut. Sementara Makoto masih terlihat menantangnya, Yamagichi langsung memintanya untuk menghentikan tindakan kasar dari Makoto. Orang itu lalu mulai bertanya apakah mereka kenal dengan Takemichi, sehingga pertanyaan itu justru membuat Yamagichi semakin panik dan mengatakan bahwa Takemichi sedang berada di sini. Yamagichi pun melanjutkan bahwa ternyata orang yang mencari Takemichi adalah orang ketiga dari geng Valhalla, yang bernama Hanemiya Kazutora. Kazutora yang menyadari bahwa orang yang di depannya ternyata adalah Takemichi, tiba-tiba langsung memeluk dan mengatakan bahwa dia sangat senang bertemu dengannya. Kazutora kemudian berkata dirinya tidak percaya, bahwa ada anggota Toman dari sekolah yang sama dengannya, dan ternyata orang tersebut hanya berada satu tingkat di bawah dirinya. Tanpa basa-basi Kazutora pun langsung mengajak Takemichi untuk pergi ke markas Valhalla. Dan ternyata di luar kelas sudah terdapat dua orang anak buah Kazutora yang sedang menunggu mereka. Takemichi yang melihat dua orang anak buah Kazutora yang menggunakan tongkat untuk berjalan, membuatnya langsung bertanya tentang siapa mereka, dan Kazutora menjawab bahwa mereka adalah juniornya yang paling dipercaya. Takemichi lalu kembali bertanya tentang apa yang terjadi kepada kedua orang tersebut, dan dengan santainya Kazutora menjawab bahwa dirinya telah mematahkan kaki mereka. Salah satu orang tersebut lalu bertanya kepada Takemichi apakah dia ada masalah dengan Kazutora, sehingga membuat Takemichi sadar bahwa Kazutora adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi seketika itu juga Takemichi menyadari, bahwa dirinya ternyata sedang terpojok dan justru akan dibawa ke dalam markas Valhalla. Kazutora yang melihat wajah Takemichi kemudian berkata, bahwa Takemichi tidak perlu khawatir karena dia akan bertemu semuanya. Sehingga perkataan Kazutora membuat Takemichi sadar bahwa ini adalah kesempatannya untuk bisa bertemu dengan Baji. Takemichi yang berjalan bersama dengan Kazutora di lorong kelasnya, secara tidak sengaja melihat Hina yang sedang pulang bersama temannya. Melihat wajah Hina membuat Takemichi semakin merasa berani untuk pergi ke markas Valhalla, karena dia telah berjanji akan melakukan apapun untuk bisa menyelamatkan Hina. Jika Takemichi bisa membawa kembali Baji ke dalam Toman, maka itu berarti Maiki akan menepati janjinya untuk memecat Kisaki, sehingga masa depan akan benar-benar berubah. Sambil mengingat hari di mana Hina mati di dalam mobil yang meledak, membuat Takemichi semakin memantapkan hatinya untuk Hina. Saat sedang berjalan menuju markas Valhalla bersama Kazutora, Takemichi pun mulai bertanya mengapa seseorang yang terkenal seperti Kazutora tidak terlihat mencolok di sekolahnya. Kazutora lalu menjawab bahwa dirinya hanya datang di semester pertama di tahun pertama sekolah, sebelum akhirnya dia dipindah ke sekolah reformasi, atau sebuah penjara bagi orang yang melakukan kejahatan di bawah umur. Takemichi langsung kaget dan bertanya mengapa Kazutora masuk ke sekolah tersebut, tapi Kazutora justru mengatakan bahwa dia masuk penjara karena kesalahan dia. Dia yang dimaksud Kazutora justru semakin membuat Takemichi bingung. Tapi Takemichi kembali memikirkan rencananya untuk segera membawa Baji kembali. Dan tak berapa lama mereka berdua pun pada akhirnya sampai di markas Valhalla. Ketika sampai di sana, ternyata tempat itu hanyalah pusat permainan yang telah usang, dan tanpa sengaja Takemichi melihat simbol malaikat tanpa kepala yang ada di pintu masuknya. Saat keduanya mulai memasuki tempat tersebut, terlihat banyak sekali anggota geng Valhalla di sana. Dan Takemichi menyadari bahwa atmosfernya yang sangat berbeda dengan geng Toman. Di sana terlihat semua anggota geng Valhalla berkumpul dan sedang menyaksikan sesuatu. Dan saat Takemichi mendekati mereka, dia terkejut karena mengenali sosok yang sedang bertarung. Ternyata orang yang sedang bertarung adalah mantan anggota Toman yaitu Baji. Dan di sana Baji terlihat sedang menghajar anggota Toman yang lain, sampai mukanya menjadi babak belur dan mengeluarkan banyak darah. Takemichi yang melihat itu pun langsung bertanya kepada Kazutora, apa yang sedang Baji lakukan sampai menghajar seseorang yang bahkan sudah tidak bisa berdiri. Kazutora lalu menjelaskan bahwa itu merupakan tes bagi Baji jika ingin benar-benar pindah ke Valhalla, dan orang yang dipukulinya adalah wakil ketua skuad pertama geng Toman, yang juga termasuk orang kepercayaan Baji.
Mendengar perkataan Kazutora, Takemichi jelas terkejut, dan Kazutora melanjutkan bahwa itu harus dilakukannya karena Toman adalah musuh dari Valhalla. Jika Baji ingin mengkhianati Maiki, maka dia harus menginjak gambar dari kepercayaannya yang merupakan wakilnya sendiri. Ternyata Bajilah yang mengajak wakilnya sendiri ke markas Valhalla, dan Baji jugalah yang menghajarnya sampai babak belur, untuk membuktikan kepada Hanma. Dan Takemichi yang mengetahui hal itu menjadi semakin terlihat kaget, dan tidak mau mempercayainya. Lalu setelah puas menghajar wakilnya sendiri, Baji pun menanyakan kepada Hanma agar dirinya disetujui untuk masuk ke dalam geng Valhalla. Para petinggi Valhalla yang menyaksikan tindakan Baji terlihat sangat senang, sementara Hanma justru tersenyum saat melihatnya. Hanma kemudian berdiri dan berteriak memanggil Kazutora, dan dia menanyakan apakah semuanya sudah siap. Kazutora pun kemudian melihat ke arah Takemichi dan mengatakan bahwa semuanya sudah siap, dan inilah orangnya. Kazutora lalu mengenalkan orang yang dibawanya adalah Hanagaki Takemichi, yang adalah anggota baru dari geng Toman. Melihat keadaan orang yang dihajar oleh Baji, Takemichi pun langsung berpikir apakah dirinya akan berakhir sama dengan orang tersebut. Singkat cerita, Hanma kemudian tiba-tiba datang mendekati Takemichi, dan dia bertanya apakah dia adalah orang yang bernama Takemichi, lalu mengapa Takemichi dengan santainya berjalan ke persembunyian musuhnya. Baji yang melihat Takemichi yang berada di sana pun menanyakan tentang apa yang dia lakukan di sini, dan bertanya apakah Takemichi berniat datang hanya untuk dibantai. Seketika Takemichi pun sadar, bahwa rencananya datang adalah untuk membawa Baji kembali, tapi sekarang dia malah akan dibunuh olehnya. Di tengah kebingungan Takemichi, salah seorang anggota Valhalla lalu berteriak bahwa mereka akan mulai kesaksian sekarang, dan hal itu membuat Takemichi memikirkan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanma lalu mulai berkata bahwa salah satu pendiri Toman sekaligus kapten skuad pertama yaitu Baji Keisuke, berniat untuk bergabung dengan Valhalla dan meninggalkan Toman, sehingga ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi mereka. Hanma melanjutkan bahwa bergabungnya Baji ke Valhalla akan menjadi dorongan besar pada prinsip penghancuran Toman yang mereka anut, tapi sebelum itu, Hanma ternyata masih memiliki satu keraguan kepada Baji. Hanma pun kembali berkata bahwa mungkin saja ini adalah tipuan, karena bisa jadi Baji adalah mata-mata dari Toman. Karena itulah, Hanma kemudian meminta Kazutora untuk membawa Takemichi ke sini sebagai saksi mereka. Lalu Hanma mulai bertanya kepada Takemichi tentang apa yang Baji katakan di pertemuan Toman sebelumnya, dan Takemichi pun menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan Baji di pertemuan Toman, bahwa Toman adalah musuhnya dan dia akan bergabung dengan Valhalla. Setelah mendengar penjelasan Takemichi, Hanma pun kembali bertanya kepada Kazutora mengenai Baji. Kazutora mengatakan bahwa Baji bisa dipercaya, dan Baji juga bisa berguna sebagai aset yang kuat, karena Baji adalah orang yang tahu luar dalam mengenai Toman sejak dia masuk ke sekolah lapas, dan tidak bersama dengan mereka lagi. Mendengar perkataan Kazutora yang mengatakan ketika dia sudah tidak bersama mereka lagi, Takemichi pun kaget dan mulai berpikir tentang siapa sebenarnya Kazutora. Lalu Kazutora pun bertanya kepada Baji, apakah dia akan membantunya menghancurkan Toman sekaligus membunuh Maiki, dan tanpa ragu Baji pun berkata bahwa dirinya akan membantu Kazutora. Hanma yang mendengar hal itu langsung berteriak dan mengatakan, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Baji Keisuke adalah anggota dari Valhalla, sehingga semua anggota Valhalla lain yang mendengar hal itu pun langsung berteriak dan bersorak untuk Baji. Namun di tengah sorakan mereka, tiba-tiba Takemichi yang dari tadi hanya diam dan melihat dari belakang berteriak dan bertanya kepada Baji, bukankah dirinya adalah salah satu pendiri Toman bersama dengan Maiki? Lalu mengapa dia justru memilih mengkhianati Maiki? Dengan tersenyum Baji pun mengatakan, memangnya kenapa jika dia adalah anggota pendiri dari geng Toman, apakah itu berarti dia tidak bisa mengkhianati Toman? Baji pun melanjutkan bahwa sebenarnya Kazutora juga salah satu pendiri dari Toman, dan ternyata Kazutora pun sebelumnya juga telah mengkhianati Toman. Takemichi yang mendengar hal itu pun langsung tersadar, bahwa orang keenam yang tidak dia kenali di foto pendiri geng Toman ternyata adalah Kazutora. Baji pun menjelaskan bahwa Kazutora sebenarnya telah memendam dendam yang besar kepada Toman, dan dia tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Baji lalu mulai bercerita tentang musim panas di tahun 2003, di mana itu adalah tahun pertamanya bersama pendiri Toman yang lain masuk SMP, dan juga masa di mana mereka bahagia seperti sekarang.
Scene pun berganti ke masa lalu, di mana saat itu merupakan puncak musim panas, dan Baji sedang berjalan bersama seseorang karena Maiki sedang memanggil mereka berdua. Setelah sampai ke tempat janjian mereka yang ternyata adalah sebuah kafe, Baji datang bersama dengan Kazutora yang terlihat sedang meminta maaf, karena mereka berdua datang terlambat ke pertemuan mereka. Di kafe tersebut juga terlihat Pacin yang sedang mengagumi sesuatu, yang ternyata itu adalah seragam Toppuku dari geng Toman. Terlihat di sana juga terdapat Mitsuya yang berkata bahwa Toppuku itu tidak terlalu keren, sementara terlihat juga Draken yang menyuruh mereka untuk segera memakainya, karena akan melakukan foto peringatan geng mereka. Saat Draken meminta persetujuan dari Maiki, kita diperlihatkan Maiki yang masih culun dan sedang memakan es krim dengan lahapnya. Tapi Draken tiba-tiba menjadi marah setelah tahu bahwa Maiki ternyata telah memakan semua es krimnya. Padahal sebelumnya Maiki hanya berkata akan memakan satu gigitan saja. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan seorang tukang foto yang sedang mengatur posisi mereka, dan semua anggota pendiri Toman terlihat telah memakai toppukunya. Sehingga tepat di hari musim panas tahun 2003, ternyata adalah hari di mana para pendiri geng Toman melakukan foto bersama di sebuah jalan, dengan bendera geng Toman yang ada di tengah mereka. Dan episode 15 pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk klik tombol like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.